Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya sekarang bersama Mbak Ina Lim. Mbak, selamat datang lagi ke Cokro, Mbak. Terima kasih undangannya. Ya, sama-sama. Ini saya pengen ngobrol hal yang masih rame. Soal Rismon Sianipar yang bilang, wah, menyatakan minta maaf ke Pak Jokowi dan keluarga sebagai peneliti katanya, yang dia bilang, wah, ternyata salah, gitulah kira-kira. Dan sudah ke Solo kemarin, sudah ketemu Pak Jokowi, dan targetnya pokoknya pengen mendapatkan restoratif justice, gitulah. Nah, yang menarik itu kan sebenarnya Rismon itu kan bukan hanya soal Pak Jokowi kan, Mbak, tapi juga soal Gibran. Buku dia yang Gibran Endgame itu kan dia, wah, sebarkan kemana-mana gitu. Dan Mbak Ina termasuk yang paling kritis membantah argumen-argumen dan klaim-klaimnya Rismon di buku Gibran Endgame itu. Gibran belum menanggapi apa-apa, Rismon sudah endgame duluan. Jadi ini saya mau mungkin Mbak Ina bisa meng-highlight sebenarnya Rismon ini seperti apa sih kaitannya dengan Gibran itu ya. Jadi karena dia klaimnya kan peneliti, Mbak. Jadi apa yang bermasalah dari buku itu? Mbak Ina udah pernah bahas di sini di beberapa tempat juga, tapi saya kira perlu di-highlight lagi. Ya. Itu. Terus tapi sebelum itu, Mbak, saya jadi kebanyakan ngomong tapi nggak apa-apa deh. Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Terima Pemirsa, kasih. ini buku Mbak Ina Lim terbaru, fresh from the oven ini. Judulnya Gibran Let the Game Begin. Nanti kita tampilkan covernya, Mbak ya. Dan kita akan membahas secara khusus buku ini mungkin setelah libur Lebaran ya, kali ya. Boleh, boleh. Nah, jadi kali ini fokus ke Rismon dan Gibran. Ya. Silakan, Mbak. Ya, pas sekali timingnya, karena kan saya nggak tahu kemarin itu sebetulnya baru soft launching bareng para YouTuber Nusantara di markas mereka. Oke. Dan perencanaannya kan sudah sebelumnya, jadi saya nggak tahu bahwa Bang Rismon akan ke rumah Pak Jokowi minta RJ kan. Okay. Jadi dan kita juga nggak tahu Bang Rismon akan membuat konten meminta maaf dan termasuk menarik kembali buku Gibran Endgame kan. Yeah. Jadi momennya itu pas sekali kemarin kita soft launching buku Gibran Let the Game Begin, sementara bukunya dia sendiri Endgame yang memang game over gitu ya. Jadi harinya pas, yang satu end, yang satu baru mulai. Jadi ya bagi saya itu kabar gembira. Itu kalau dalam bahasa Jawa, Mbak, itu ada istilah tinggal gelanggang colong pelayu. Jadi istilahnya ring tinjunya sudah disiapkan. Mbak Ina sebagai orang yang ingin membantah ya, menghantam bukunya Rismon, dianya malah lari. Ya. Gitu. Jadi kalah sebelum bertanding maksudnya. Oke. Silakan lanjut. Iya. Jadi memang kalau ngelihat dari buku tersebut yang diklaim ilmiah,
cara ngeceknya waktu itu kan kita udah bahas. Jadi apa yang dibahas di depan kita buktikan di belakang. Dia memberikan referensi brosur Insert UTS tahun 2004. Ternyata syarat masuknya tidak dicantumkan di sana. Padahal di depan disebut 5 kali syarat masuknya ini loh. Tapi di belakang kita cek buktinya itu nggak ketemu. Nah, jadi bagi saya ya peristiwa kemarin itu momentum yang sangat bagus, pembelajaran yang sangat bagus, tidak hanya untuk Rismond. Fokus saya selalu untuk masyarakat, untuk netizen. Pembelajaran untuk para netizen. Saya selalu katakan orang-orang seperti ini, penyebar DFK itu akan selalu ada. Disinformasi, fitnah dan kebencian. Betul. Rismond mungkin gugur satu, yang lain nggak mungkin gugur semuanya. Jadi yang paling penting itu kita-kita. Selalu yuk kita-kita belajar dari yang waktu itu saya sudah sampaikan. Ini bagus sekali momentumnya. Untuk belajar siapa sih yang bisa kita percaya. Jadi itu soal yang lebih betul dalam soal menilai orang dari expert ya. Betul. Expertise. Karena orang-orang kita tuh suka sering mudah, ya mohon maaf ya, mudah kena tipu karena terlalu lugu dan baik hati gitu ya. Dan terlalu mungkin sering memuja sosok yang dianggap pintar secara akademis. Wah, bisa menulis buku, wah ilmiah, wah IQ 150, wah kaya sekali. Itu orang kita tuh suka terus memuja. Jadi kalau istilah dari suami saya dalam bahasa Jawa itu ojo kaget, ojo kagetan, ojo gumuna, sama ojo dumeh ya. Jangan sombong. Kalau ada lagu itu loh, lagu yang suka dinyanyikan tentara itu, terpesona. Oh gitu saya. Jangan gampang terpesona. Ya, makanya kita harus kritis. Nah, caranya waktu itu kita sudah sampaikan kan. Di buku ini saya juga sampaikan the devil is in the detail. Jadi justru kita harus mereteli gitu ya, detail-detail di dalamnya tadi. Kalau dia bilang syarat masuk kelas 12, kita cek buktinya di belakang. Kita cek di websitenya. Ternyata salah gitu, syarat masuknya bukan kelas 12. Nah, apakah kita bisa percaya sama orang ini? Itu cara kita menilai seseorang layak kita katakanlah percayai atau tidak kredibilitasnya. Ini pembelajaran yang bagus. Dan itu kan yang diserang oleh Rismond, ini kan bukan sekedar anaknya mantan presiden ya, tetapi Gibran ini adalah wapres. Menjabat saat ini. Menjabat sebagai wapres. Terus klaimnya Rismond kan judulnya itu loh Mbak. Gibran tidak lulus SMA. Nah itu kan Mbak Ina juga udah bilang, itu kan penyesatan yang luar biasa. Gitu loh. Terus kemudian soal anggapan bahwa penyetaraan itu loh. Soal penyetaraan penyetaraan ya. Terus Rismond tidak menyebut fakta bahwa Gibran ini justru lulus S1. Ya kan? Nah, itu bisa diuraikan lagi nggak, Mbak? Jadi bolong-bolongnya argumen atau klaimnya Rismond tuh di mana? Gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, itu kan mendiskreditkan wajah pimpinan-pimpinan negara kita sendiri di mata dunia kan. Ini mempermalukan pimpinan sendiri kan begitu, bahwa seolah-olah wakil presiden kita yang saat ini menjabat itu tidak lulus SMA supaya disimpulkan lulusnya di bawahnya yaitu SMP, dan fakta bahwa Gibran lulus S1 itu tidak ditampilkan di buku tersebut. Nah, ini kan membiarkan kesimpulan yang salah. Itu memanfaatkan rendahnya literasi bangsa sendiri. Yang tadi saya bilang, memang profilnya mungkin naif, mudah dibohongin, dan literasinya belum tinggi, masih ada PR, gitu ya. Ditambah profil bangsa kita memang sebagian besar itu lebih tipe filler, istilah kepribadian bawaan ya. Filler itu perasa. Perasa itu mengutamakan relasi. Mengutamakan relasi bagus, tapi kelemahannya itu jadi mudah kena tipu lah gitu. Karena naif. Ini teman aku sendiri, nggak mungkin dong dia mau bohongin aku misalnya. Nah itu tipe-tipe perasa suka seperti itu, terlalu mudah percaya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh narasi-narasi DFK. Model seperti yang dikembangkan oleh Rismond tadi gitu. Betul. Terus soal itu Mbak, soal yang soal
penyetaraan. Ya, kayak gitu. Bisa diuraikan lagi nggak, Mbak? Ini ya, kan jadi nanti supaya urut gitu, Mbak. betul. Jadi bukunya Rismond itu dia ngaconya di mana aja gitu loh. Ya, justru kan sudah saya bedah, sudah saya jelaskan secara runut di buku Gibran Let the Game Begin ini. Justru nanti bacanya enak. Kalau yang punya Rismond itu kan, aduh panjang sekali ya, 280-an halaman, tapi membahasnya banyak yang tidak berkorelasi dengan kasus Mas Gibran. Bukan kasus sih ya, maksudnya dalam hal konteks pendidikan lintas negara, mulai dari usia prasekolah di Singapura, politeknik di Singapura, gitu, bahkan SMK di Singapura, nggak ada hubungannya kan itu dalam yang hal dibahas ini. oleh Rismond. Makanya justru tebal sekali dan minim gambar. Kalau punya saya memang tujuannya untuk dibaca bangsa kita yang memang literasinya mungkin belum tinggi banget. Jadi bagi pemula pun pasti akan nangkap. Mudah dicerna begitu ya, tapi runut sudahan. Dan ini buku tidak hanya membahas mengenai pendidikan di luar negeri, tapi ini ajakan yang lebih besar untuk kita memerangi DFK, untuk bagaimana kita memilih pimpinan-pimpinan bangsa kita, menangkal banyaknya serangan-serangan di media sosial. Seperti ada yang nyerang ke saya, Bu Ina apa nggak terganggu, nggak terusik sih dengan bagaimana Mas Gibran naik menempati jabatan sebagai wakil presiden gitu. Nah itu saya jawab semua di situ. Nah tapi kemudian sedikit detail tentang pendidikannya itu saya jabarkan runut. Pertama yang relevan saja, bukan semua sistem pendidikan di Singapura, di Australia, nggak perlu. Jadi hanya yang relevan, mulai dari SMA di Singapura, ya bukan SMA ya, secondary lah istilahnya. Nah, secondary-nya, kemudian pathway-nya di Insert UTS, dan cara menilai kredibilitas atau tidak, makanya saya sertakan foto-foto saya di dalam UTS Insert. Kalau Roy Suryo visit kan hanya di luar. Kemudian tidak. Waktu itu Roy Suryo kan mengklaim sudah mengunjungi Australia Betul. Nama lembaganya apa itu? Insert UTS. Dan katanya ngomel tuh dia ngomel, sudah susah-susah, sudah jauh-jauh saya ke Sydney, ternyata dibongkar sama Inalim, katanya dia marah. Disampaikan ke saya, marah tuh dia, udah mahal-mahal jauh-jauh saya bongkar. Ya memang nggak perlu jauh-jauh ke sana. Kalau mau informasi yang akurat, padahal kan saya sudah bikin konten waktu itu. Saya udah bilang, perwakilan Insert juga ada di Indonesia, gitu. Kalau mau dan tahu bahwa saya menguasai, kalau punya niat baik, harusnya kontak saya dong, kalau mencari kebenaran. Gitu kan? Nah, tapi ini kan enggak. Dan makanya di buku ini saya tampilkan juga foto-foto saya mewawancara para dosen UTS. Bukan dosen universitas lain seperti yang dilakukan Roy Suryo, yang di dalam buku Rismond sudah hilang. Nggak berani rupanya dosen-dosen yang diwawancara di sana ya. Tapi kalau di saya tampilkan gitu bahwa saya memang sudah masuk dan diundang sebagai penulis Kompas waktu itu, diundang ke Insert UTS. Kemudian dari Insert UTS saya bahas MDIS-nya, S1-nya. Jadi runut. S1-nya Gibran yang justru penting tetapi tidak disinggung oleh Rismond, tidak dibahas oleh Rismond. Gitu. Ya, kemudian lanjut lagi ke penyetaraan. Jadi itu sangat runut. Jadi secondary, pathway, kemudian S1-nya, kemudian kembali ke Indonesia, masalah penyetaraannya. Jadi saya runutkan. Tapi ini hanya sebagian dari buku ini. Tapi inti buku ini bukan itu. Ya. Nah terus juga ini Mbak yang tadi itu saya mau kembali ke soal judulnya itu, karena kan itu sebenarnya yang dijual oleh dia kan, yang istilahnya tuh diamplifikasi. Karena tahu orang Indonesia juga banyak cuman baca judul. Iya, makanya itu. Jadi Gibran tidak lulus SMA, gitu kan. Kan tadi yang Mbak Ina bilang dia pengen memberi kesan Gibran itu lulusnya di bawahnya gitu, entah itu SMP atau SMA tapi drop out atau apa. Fakta bahwa Gibran lulus S1 dari Singapura, dari University of Bradford ya, Inggris, yang ada di Singapura itu tidak dibahas. Nah itu bisa dibahas dirinci lagi nggak Mbak? Jadi
di mana salahnya pernyataan Rismond bahwa Gibran tidak lulus SMA sebagai sebuah pernyataan? Ya, karena berarti saya kan melihat ada mens rea. Jadi judulnya itu Gibran tak lulus SMA, itu bukan clickbait. Kalau clickbait, sekali lagi saya bisa pahami, namanya judul itu harus sangat bombastis, provokatif, kontroversial, supaya kemudian orang penasaran dan baca. Itu masih nggak apa-apa. Tapi setelah dibuka, dibaca, oh, Wapres tak lulus SMA, tapi ternyata lulus S1 loh, gitu. Ya kan begitu, itu namanya clickbait. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Setelah saya baca semuanya, itu tidak ada mengatakan ternyata Gibran lulus S1. Tidak ada dibahas di buku itu sama sekali. Jadi memang mens rea menurut saya, niat jahat dong. Jadi seolah-olah memang wakil presiden kita memalukan sekali gitu, bahwa tidak lulus SMA. Kenyataannya tidak. Kenyataannya lulus lebih tinggi dari SMA, dan kenyataannya syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden paling rendah minimal SMA. Kalau S1 kan udah lebih tinggi. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Itu satu hal. Yang kedua, kalaupun seandainya ya memang tidak punya ijazah S1 gitu. Kita lihat Bu Susi menteri, apakah memalukan gitu? Nanti makanya saya bahas juga di buku itu masalah soal kepintaran. Jadi makanya buku ini banyak membongkar hal yang lebih esensial, yang lebih penting daripada sekedar kayak bukunya Rismond hanya membahas soal jenjang pendidikan. Ya, makanya ini perlu konten terpisah untuk kita bahas, Mbak. Nah, tapi kan kemudian ada narasi yang Rismond bawa itu kan kemudian memunculkan pertanyaan. Nah, ini yang mungkin juga perlu diuraikan, Mbak. Loh, kan Gibran nggak punya ijazah SMA gitu ya. Kok bisa lulus S1? Itu gimana ceritanya gitu. Jadi itu ya ini kembali ke soal tentang penyetaraan itu, Mbak. Betul kan. Jadi urutannya gimana? Gibran tuh ngapain sampai dia lulus S1 yang sah gitu? Kalau di pendidikan internasional untuk lulus jenjang tertentu itu tidak perlu harus ada jenjang sebelumnya yang seperti di Indonesia gitu ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Kalau di luar negeri itu orang tuh bisa pindah-pindah negara yang diakui bukan ijazah selembar ijazahnya, tapi memang kompetensinya. Kompetensi sebelumnya apa, dan itu selalu ada jenjang-jenjang berikutnya. Nah, ini yang memang tidak sama antar negara. Jadi misalnya dalam hal Mas Gibran yang dibahas di buku Gibran Endgame, itu setelah Orchid Park Secondary School, itu Sec 4, ibarat setara SMA kelas 10 di Indonesia. Kemudian itu diterima di program diploma di INSEARCH UTS. Di Australia. Nah, katakanlah pun nggak ada ijazah, sertifikat diplomanya yang dibawa-bawa Roy Suryo dari Sydney. Harusnya ada ini. Mana ini sertifikatnya? Padahal yang dibawa itu saya cek, saya Zoom gitu, kayaknya itu sertifikat sekolah bahasa deh. Ya, itu juga bukan persyaratan itu persyaratan berbeda. Persyaratan bahasa iya, persyaratan akademis iya, itu kompetensi yang dilihat. Tapi kalaupun tidak ada ijazah sekolah bahasa, orang tetap bisa ngambil ujian TOEFL atau IELTS untuk menunjukkan kompetensi bahasanya. Itu bahasa beda. Kompetensi masalah akademis itu bisa ditransfer tanpa ijazah. Jadi kalaupun nggak punya ijazah diploma dari Australia, kemudian transfer kredit ke MDIS, bisa. Tetap yang dilihat kompetensinya, sudah mendapat apa yang sebelumnya. Dan INSEARCH itu kan yang Mbak Ina bilang itu kan pathway, foundational ya? Ada foundation, ada diploma. Tapi di zaman itu tidak ada foundation business. Yang mana kita tahu Mas Gibran ngambilnya business. Di zaman itu hanya ada diploma yang jurusannya bisnis. Padahal syarat masuknya sama. Diploma standar dengan foundation syarat masuknya sama. Sec 4 dari Singapura memang tertera secara eksplisit bisa diterima. Jadi nggak ada masalah. Ya, dan faktanya kan memang kemudian setelah dari INSEARCH, Gibran kemudian masuk ke MDIS, ke University of Bradford di
gelarnya di dari Singapura itu kan artinya kan memang sudah dianggap qualified gitu ya Mbak ya. Diakui qualified, bahkan IPK-nya pun digosipkan hanya berapa waktu itu 2,3 ya kalau nggak salah, itu gosip yang beredar. Nah itu saya buktikan juga nanti di buku ini bahwa kisaran IPK-nya bukan 2,3 kalaupun mau dipaksakan pakai sistem IPK. Karena mereka nggak pakai sistem IPK, beda lagi gitu sistemnya. Itu kesalahannya karena memakai standar Indonesia kacamata Indonesia untuk melihat jenjang pendidikan atau model pendidikan di luar negeri gitu yang beda gitu ya. Mau gitu, jadi wasit. Iya, itu yang poinnya Mbak Ina yang menurut saya penting untuk digarisbawahi itu, penyetaraan itu adalah penyetaraan administratif. Bukan penyetaraan penyamaan kurikulum gitu kan. Betul, nggak bisa disamakan kurikulum, tidak ada dua kurikulum antar negara yang persis sama isinya, silabusnya, jam durasi tatap mukanya, nggak bisa. Dan itu toh tidak disyaratkan juga bagi pemerintah kita untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi yang dibahas buku itu malahan dia tidak pernah mendapatkan program P3, profil pelajar Pancasila. Saya juga nggak pernah dapat. Kemudian yang saat ini sudah lulus S1 pasti semua nggak pernah dapat, karena itu hanya di zaman kurikulum Merdeka, Mas Nadiem, yang mana mungkin dijadikan kurikulum nasional juga baru setahun kali, baru 2024. Jadi anakronis dan juga nggak relevan. Nggak relevan. Nah, oke, ini yang bagian terakhir, Mbak. Sekarang kan ya kita kembali ke awal pembicaraan. Rismond sudah menyatakan salah dan minta maaf dan pengen restoratif justice. Bukan hanya ke Pak Jokowi. Rismond menyebut Pak Jokowi dan keluarga. Tapi kan dia nggak nyebut eksplisit Gibran. Ya ada, kan? ada. Oh, disebut juga Gibran. Dia ada lanjutannya lagi. Oke. Ada klarifikasi video lagi. Nah, soal Gibran ini menurut Mbak Ina, apa yang dilakukan oleh Rismond itu udah cukup atau enggak? Karena kan damage has been done ya. Penyebaran DFK-nya udah luar biasa. Terus dia pokoknya kayak sekedar ya udah saya tarik aja deh gitu. Sesimpel itu gitu loh. Luka sudah tertoreh, Gibran malah nggak peduli gitu ya. Maksudnya nggak nanggapin, nggak apa. Terus dia tiba-tiba oke, saya minta maaf deh gitu. Menurut Mbak Ina perlu nggak harusnya respon secara terpisah, eksplisit, harusnya minta maaf kepada Gibran dan bukunya itu dia tarik secara eksplisit bahwa ini salah gitu. Kalau menurut Mbak Ina gimana? Karena dampaknya se-Indonesia, minta maafnya memang bukan sekedar ke Mas Gibran ya. Jadi ini kan ibarat kayak dalam keseharian nih, misalnya saya nampar orang, saya nampar Bang Sahal, saya tampar gitu ya. Minta maaf ya, sudah ya jangan dipermasalahkan lagi kan gitu ibaratnya ya. Banyak orang yang bilangnya begini, saya tuh kalau marah ya, cuman sebentar kok, saya marah sebentar, saya tampar, habis itu sudah ya sudah, saya tuh no hard feeling ya, lu sudah yang ditampar kan nggak sudah gitu ya. Ya ini juga salah satu bentuk watak bangsa kita yang enggan bertanggung jawab tadi. Jadi pertama saya apresiasi Bang Rismond minta maaf meskipun bukan motivasi dari dalam ya, karena desakan dari luar gitu ya. Saya ngelihatnya karena kepepet. Iya, meskipun kepepet lah, tapi meskipun kepepet, setidaknya udah minta maaf udah gitu ya. Minta maaf gitu ya, udah minta maaf bagus. Tapi konsekuensi itu kan harus ditawarkan. Saya salah sebagai konsekuensi. Misalnya, coba tawarkan bentuk tanggung jawab. Misalnya kayak di Jepang, di Korea, mereka kan kalau pejabat, saya mengundurkan diri kan atau begitu. Sepuku. Nah, ada kiri. Apa sih? Iya, betul. Iya dong. Betul. Kalau di sini apa? Misalnya, ya ganti ruginya kan. Bangsa kita ini sudah DFK yang sudah tersebar. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan itu, selain menarik buku katakanlah Gibran Endgame yang ternyata salah gitu ya. Misalkan sekarang katanya dia mau nulis buku lagi untuk antitesa dari buku Gibran
Endgame, udah nggak usah nulis. Gini aja ganti rugi ya, Bang Rismon beli Oh, aja. dia bilang gitu ya? Dia mau nulis buku antitesa dari bukunya yang buku Gibran sebelumnya. Endgame. Lah ini kan sudah antitesanya. Udah tinggal beli aja, bagikan ke yang orang-orang tadi Anda bagikan ya kan? Kan itu jadi fair gitu. Misalnya katanya dia bagi-bagi 1.000 ke anggota DPR. Ya udah sekarang Anda beli buku Tapi saya kan 1.000 di jalanan juga juga bagi. itu, di jalanan, jadi kita nggak tahu juga yang dapat siapa aja. Ya, terus kemudian belum lagi energi bangsa ini habis untuk waste of energy, a waste of time, a waste of banyak hal. Dan sudah terpecah belah gitu loh. Ya. Saling maki-maki itu harusnya konsekuensinya besar ya. Apa yang bisa Anda berikan sebagai bentuk konsekuensi? Nggak cukup minta maaf sih menurut saya. Langkah bagus minta maaf, tapi harus ada langkah selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ina Lim atas obrolannya, dan saya kira pemirsa, saya ingatkan lagi ya, ini buku barunya Mbak Ina ini akan kita bedah di Cokro TV ya setelah liburan Lebaran lah, pokoknya kita cari waktu yang tepat ya Mbak ya. Karena ini buku penting untuk memberikan gambar besar ya tentang pendidikan, kaitannya dengan apalagi dengan urusannya dengan ke pendidikan ke luar negeri. Terus tadi yang diuraikan Mbak Ina, saya belum baca detailnya, tapi nanti kita bedah buku ini bersama Mbak Ina Lim. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.